Halo sahabat Kido semuanya. Kita ketemu lagi pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas lagi tentang novel uh, The Rich Man. Pada bab yang kedua ini kita masuk dengan judul memutarbalikkan fakta. Ucapanmu seperti kentut, tidak tahu apa-apa tapi banyak sekali bicara. Nenek sudah berhenti minum teh sejak 2 tahun lalu. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Teriak Bimo dengan nada panik. Penjelasan ini membuat orang-orang mulai berpikir bahwa Bimo memang dikuasai oleh roh jahat yang ingin membunuh orang. Oh, ternyata begitu. Jadi kamu sudah tahu bahwa nenek tidak minum teh dan ingin menipunya dengan membawa teh yang kualitasnya jelek. Sehingga nominal yang kamu sebut barusan itu bisa masuk ke kantongmu dengan mulus. Cibir Gerard sembari mengangguk dan menatap Bimo dengan tatapan serius. Bimo hanya bisa terbelalak dan menelan ludahnya. Tatapan matanya menunjukkan rasa bersalah karena Gerard mengetahui akal busuknya dengan begitu tepat dan cepat. Bimo telah membesar-besarkan hal yang tidak mewah sama sekali. Bimo membanggakan hal yang malah sebaliknya memalukan. Bimo bahkan tahu bahwa neneknya sudah tidak minum teh selama 2 tahun. Bimo pasti tidak pernah menyangka bahwa hal ini akan terjadi. Bimo tidak menyangka bahwa dia yang awalnya ingin membuat Gerald malu di hadapan semua tamu, malah berbalik membuat dirinya sendiri kehilangan muka, dan semua rencana busuknya terbongkar dengan mudah. Benar-benar definisi yang cocok untuk peribahasa senjata makan tuan. Ucapan yang keluar dari mulut sampah ini seperti karangan dan bualan semata. Rasanya seperti orang bodoh yang mampu mengarang segala macam cerita. Apa orang sepertimu paham mengenai teh? Seandainya kamu mampu menilai aroma teh ini, kamu tidak akan mungkin menjadi manusia tidak berguna seperti sekarang, ujar Bimo dengan penuh keyakinan. Para kerabat yang awalnya merasa curiga terhadap Bimo, akhirnya menyadari bahwa mereka hampir dibodohi oleh Gerard. Bagi semua orang, Gerard hanya seorang laki-laki yang menumpang hidup pada istrinya. Bagaimana mungkin dia dapat memahami kualitas barang mahal? Gerard, kalau kamu tidak mengerti lebih baik diam saja. Jangan mencela Bimo, ucap seorang kerabat. Ya, dia tidak berkaca dan melihat betapa menyedihkan dirinya sendiri. Memangnya dia bisa apa? Apakah dia bisa membedakan mana barang yang berkualitas dan tidak? Cibir seorang perempuan yang usianya lebih muda dari Gerard. Kamu hanya bisa membedakan yang mana garam dan MSG. Dasar koki, lanjut perempuan itu. Cibiran itu mengundang tawa yang keras untuk seisi ruangan. Gerald tidak mencoba untuk menjelaskan atau membela dirinya. Ketika dia berada di keluarga Santoso dulu, dia bertemu dengan seseorang yang sangat profesional dalam upacara minum teh. Orang itu bahkan memiliki banyak koleksi teh dari berbagai negara. Pemahaman Gerard mengenai teh tidak akan bisa ditandingi oleh siapapun yang hadir di sana. Tetapi tidak ada gunanya menjelaskan kepada orang yang tidak paham apa-apa. Menjelaskan hal yang tidak dikuasai oleh orang lain sama saja seperti melintasi gunung. Sama saja dengan membahas politik dengan anak bayi yang masih belajar untuk merangkak. Hal itu terlalu membuang waktu dan energi. Ada apa ini ribut-ribut? Tiba-tiba ada suara orang tua yang muncul. Akhirnya nenek yang berulang tahun tiba. Sekelompok orang itu mulai bangkit dan memberi hormat satu persatu. Sejak kakek dari keluarga Hermanto meninggal, posisi nenek sama kuatnya dengan seorang kaisar wanita pertama di Tiongkok. Hal apapun dari yang paling kecil hingga paling besar harus melalui keputusan nenek. Semua orang yang hadir di acara ini bisa bertahan sampai hari ini karena menggantungkan hidupnya di tangan nenek. Mungkin rasanya hidup dan mati mereka bukan di tangan Tuhan, melainkan di tangan nenek. Beberapa orang mengharapkan nenek untuk cepat meninggal agar mereka bisa merebut kekuasaan nenek. Sayangnya, nenek terlalu tangguh dan mungkin tidak akan memenuhi harapan orang-orang itu untuk beberapa waktu ke depan. Nek, aku membelikanmu teh dengan kualitas yang sangat bagus. Coba nenek lihat kualitasnya, ucap Bimo dengan begitu manis. Hana melirik Gerard dan tidak tahu apa yang sebenarnya ada di dalam pikiran laki-laki itu. Hana percaya pada apa yang dikatakan oleh suaminya.
Tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam hati Hana juga ada keinginan untuk mengungkap semua kebohongan ini. Bimo sangat panik mendengar semua pernyataan Gerard tadi. Orang lain memang tidak akan bisa menilai keaslian kualitas teh ini, tetapi Nenek sudah meminumnya selama beberapa dekade. Nenek pasti bisa menilai bahwa teh ini asli atau tidak, hanya dengan sekali pandang. Jika Nenek mengatakan yang sebenarnya, maka Bimo harus bersiap untuk digantung. Benarkah? Coba Nenek lihat, ucap wanita tua itu. Bimo tampak pasrah menyerahkan teh itu kepada Nenek. Bimo merasa seperti sedang berjalan menuju tempat eksekusi mati dan bersiap untuk dipenggal. Ini hadiah dari Gerard, Nek, ucap Hana dengan cepat karena ingin Gerard mendapatkan pujian dari Nenek. Wanita tua itu menunjukkan ekspresi yang tidak menyenangkan. Bimo merasa bahwa hidupnya akan berakhir terhitung 1 menit dari sekarang. Wajah orang tua Bimo memucat. Jika yang dibawa oleh Bimo adalah teh yang buruk, maka wanita tua itu pasti akan mengingatnya seumur hidup. Mereka takut kalau harta warisan yang mereka dapatkan akan berkurang. Hana melirik Gerard dan berpikir bahwa dia memang harus melakukan sesuatu untuk keluarga kecilnya. Jika dia dipuji oleh Nenek kali ini, maka sikap Nenek ke depannya bisa lebih ramah. Tetapi, apa yang dibayangkan oleh Hana malah terbalik. Wanita tua itu menyiram Hana dengan tatapan yang dingin. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu memfitnah Bimo? Tanya wanita tua itu kepada Bimo secara terang-terangan. Gerard benar-benar terkejut. Jelas-jelas ada yang tidak beres dengan teh ini. Gerard tahu bahwa wanita tua ini adalah orang yang sangat pandai dalam memilih teh. Bagaimana mungkin dia tidak melihatnya? Bimo terdiam membisu. Dia benar-benar bingung. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Apakah karena Nenek sudah tua dan matanya rabun? Nek, coba Nenek perhatikan lagi, ucap Gerard. Gerard ingin menjelaskan apa yang dia ketahui soal teh ini. Tetapi wanita tua itu menatapnya dengan sangat tajam. Maksudmu, karena aku sudah tua, jadi mataku tidak bisa melihat dengan baik. Kalau aku bilang tehnya bagus, ya berarti bagus, bentak wanita tua itu. Bu, jangan marah. Gerard adalah orang yang tidak mengerti apa-apa. Dia hanya ingin mencari perhatian dan terlihat pintar di depanmu, ucap ayah Bimo. Gerard, cepat minta maaf pada Bimo, perintahnya. Gerard menatap Nenek dengan tatapan yang muak dan senyum yang masam. Bukannya Nenek tidak melihat ada yang salah dengan teh itu, tetapi dia tidak ingin meruntuhkan reputasi cucunya di depan banyak orang. Benar juga, aku hanya orang luar dan sampah yang tidak berguna di mata orang-orang ini. Bagaimana mungkin mereka akan berada di pihakku dan menjatuhkan reputasi Bimo begitu saja, gumam Gerard di dalam hati. Plak! Terdengar bunyi tamparan yang sangat keras hingga menggema di seisi ruangan. Aku harusnya tidak menaruh harapan padamu, ucap Hana sembari menatap Gerard. Gerard bisa merasakan rasa sakit dan panas yang menyelimuti wajahnya. Kuku Hana yang panjang membuat beberapa tanda merah di wajah Gerard terlihat dengan sangat jelas. Gerard mengapalkan tangannya dengan sangat keras, tetapi dia melihat mata Hana memerah dan mulai menangis. Akhirnya dia melepaskan kepala itu. Gerard selalu merasa bahwa semua penderitaan yang diderita oleh Hana bersumber darinya. Dia tidak punya alasan dan hak untuk marah pada Hana. Selama 3 tahun pernikahan, Gerard merasakan banyak sekali hinaan dan cacian. Bukankah Hana juga mengalami hal itu? Bagi Gerard, semua ini adalah penderitaan. Tetapi untuk Hana, semua ini adalah bencana. Maaf, aku yang salah, ucap Gerard. Hana merasa bahwa malam ini Gerard sudah membuatnya sangat malu. Hana harus menenangkan diri dan mengumpulkan keberanian untuk berkumpul bersama keluarga yang lain. Jika Gerard tidak banyak bicara, maka semua hal memalukan ini tidak akan terjadi. Apa gunanya minta maaf padaku? Minta maaf pada Bimo, ucap Hana dengan ratus. Gerard menghela napas panjang dan melangkah ke arah Bimo. Gerard menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada Bimo dengan sangat berat hati. Bimo tersenyum sinis dan mendekati telinga Gerard. Apakah kamu pikir Nenek tidak melihatnya? Sayangnya, aku adalah cucu laki-laki di keluarga ini. Sedangkan kamu hanya seorang menantu yang tidak berguna. Bahkan jika aku membawa teh yang buruk, Nenek juga
akan berada di pihakku, bisik Bimo. Bimo merasa sangat puas dengan apa yang terjadi pada Gerard hari ini. Wanita tua itu memutarbalikkan fakta yang ada dan memutuskan untuk membela Bimo yang jelas-jelas bersalah. Lantas, apa yang bisa dilakukan oleh Gerard? Adanya kejadian ini membuat status Gerard di keluarga Hermanto semakin rendah karena dianggap sebagai penipu. Status yang sejak awal sudah rendah menjadi semakin rendah. Hal ini sangat sulit diterima oleh Hana, tetapi hal yang membuatnya sulit menerima bukan karena Gerard yang membuatnya malu. Hana menyadari sesuatu ketika dirinya sudah mulai tenang dan bisa mengontrol perasaan. Ini semua bukan tentang teh itu bagus atau tidak. Hal paling utama di sini adalah nenek tidak akan pernah membela Gerard. Bisa dibilang bahwa Gerard memang bisa melihat kualitas teh ini dengan sangat baik. Tetapi nenek juga tetap akan melindungi cucunya yang sangat dia sayangi dan banggakan meskipun teh ini palsu. Waktu makan siang sudah dekat. Hana melangkah mendekati Gerard. Aku berhutang sebuah tamparan padamu. Kamu bisa membalasnya kapanpun kamu mau, ucap Hana kepada Gerard. Aku tidak membalas tamparan dengan tamparan. Aku juga tidak ingin menyakiti perempuan, apalagi istriku sendiri, ucap Gerard dengan nada pahit. Aku tidak ingin berhutang budi padamu. Kamu juga tahu bahwa cepat atau lambat kita ditakdirkan untuk bercerai, ujar Hana. Gerard hanya bisa menatap punggung Hana yang mulai mengambil langkah untuk masuk ke dalam ruang makan. Entah keberanian apa yang merasuki tubuh Gerard, tetapi dia menghentikan langkah Gerard. Apakah kamu ingin aku berubah? Hanya kamu yang bisa mengubahku, ucap Gerard dengan lembut. Hana hanya menoleh dan tersenyum, tetapi senyum itu tampak menyedihkan. Jangan lupa siapa dirimu dan apa statusmu. Kamu tidak akan pernah mendapatkan reputasi dan kehormatan di keluarga ini. Kamu tidak akan pernah dianggap penting dan ada, ucap Hana dengan dingin sebelum melanjutkan langkahnya. Siang itu, semua anggota keluarga duduk berdasarkan reputasi dan status mereka. Status Gerard sebagai menantu yang paling dibenci otomatis akan ditempatkan di meja terkecil dan terjauh dari nenek. Gerard duduk satu meja bersama dengan semua pelayan dan asisten rumah tangga di keluarga Hermanto. Saat semua orang sedang menikmati jamuan makan siang, ada seorang laki-laki yang berlari ke dalam ruangan dengan ekspresi panik. "Nek, ada orang yang memberi hadiah," ucap laki-laki itu kepada nenek. Selama ini nenek tidak pernah mengundang orang luar untuk menghadiri pesta ulang tahunnya. Belum lagi, keluarga ini adalah keluarga yang cukup terpandang di kota. Tidak akan ada orang yang berani untuk lancang dan datang seenaknya. "Siapa?" tanya nenek kembali mengerutkan dahi. "Sepertinya dari keluarga Santoso. Aku juga tidak tahu dan belum pernah melihat orang yang mengantar hadiah itu," ucap laki-laki itu. "Keluarga Santoso? Satu-satunya orang dengan marga Santoso yang ada di sana hanyalah Gerard. Tetapi ini adalah sebuah pengecualian untuk Gerard." Hal ini membuat Hana melirik Gerard. Semua orang yang ada di sini tidak akan mengaitkan keluarga Santoso dengan Gerard. Halo Sobat Novelmi, perkenalkan buku baru saya ini. Terima kasih sudah membaca chapter ini. Dijamin konfliknya makin seru. Bersambung. Terima kasih.